Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagi rekan-rekan guru bagaimana cara pembuatan soal di Garuda CBT. Nah, di sini saya sudah loginkan di salah satu guru. Jadi nanti kira-kira tampilan berandanya itu seperti ini ya. Jadi di sini ada informasi-informasi jumlah siswa, rombel, guru dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja. Kita masuk ke menu ulangan atau ujian di sini. Kita masuk ke bank soal. Jadi rekan-rekan yang harus pertama dilakukan itu adalah membuat bank soal terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat soal kita buat bank soalnya dulu. Kita tambah bank soal. Nah, di Garuda CBT ini support untuk 5 jenis soal ya, mulai dari soal pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, silahkan disesuaikan. Kita akan membuat bank soal ini untuk berapa soal. Nah, karena ini saya hanya simulasi ya, hanya mencontohkan. Jadi kita mulai dari kode bank soal di sini, opsional silahkan. Misalnya saya membuat kode akidah alaf seperti ini. Sini kita pilih akidah alaf, kemudian otomatis di akun guru ini sesuai dengan guru pengampu ya. Misalnya karena ini di Davanverse, guru pengampunya hanya satu di sini. Berbeda ketika di akun admin ya. Nah, kemudian levelnya ini kelas, misalnya kelas 9. Nah, di sini pilih kelasnya. Karena ini untuk UM, jadi kita pilih UM, tergantung. Jadi di admin itu sudah melakukan setting untuk kelas apa saja, karena ini kebetulan kelasnya untuk kelas ujian madrasah, jadi di sini hanya ada satu kelas. Oke, UM, kemudian silahkan pilih jumlah soal pilihan ganda yang akan dibuat dalam bentuk bank soal ini ya. Misalnya di sini saya akan mencontohkan satu saja, bobotnya 100. Kemudian pilihan ganda kompleksnya silahkan disesuaikan dengan apa yang akan kita buat nanti. Nah, setelah itu pastikan bahwa ini sesuai. Jadi jika mapel ini misalnya mapel agama, berarti kita pilih yang kosong ini. Mapel agama ini kosong. Kalau ini mapelnya mapel umum, berarti kita pilih bukan mapel agama. Karena ini akidah alaq, kita pilih yang kosong ini. Kemudian pastikan bahwa di status bank soal ini aktif. Nah, setelah itu, setelah dirasa ini lengkap, oh iya, ini untuk opsi juga ada 3 pilihan. Opsi jawaban itu ada yang ABC, ABCD atau ABCDE. Nah, kita pilih yang ABCDE misalnya. Setelah dirasa lengkap, silahkan diklik simpan. Pastikan bahwa ada pop-up sukses, bank soal berhasil disimpan. Nah, itu langkah pertama. Jadi kita sudah membuat wadah ya. Kalau diibaratkan wadahnya lah, banknya. Kita belum membuat soalnya. Nah, setelah bank soal ini berhasil dibuat, nanti rekan-rekan akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini kode warnanya, ini warna abu. Di sini ada kodenya. Itu tidak digunakan. Jadi ini bisa langsung otomatis dihapus kalau dirasa misalnya perlu dihapus. Kemudian jika sudah digunakan, sudah dijadwalkan oleh admin misalnya untuk mapel akidah ini di hari apa, di tanggal berapa sudah dijadwalkan, ini nanti akan berwarna kuning. Nah, ini akan otomatis berwarna merah jika pas pelaksanaan ketika siswa melakukan ujian. Oke, langsung ini di aksi ada beberapa menu. Mulai dari menu edit. Kalau menu edit itu kita kembali ke menu yang tadi ya. Jadi kita melakukan edit untuk bank soal, kemudian impor dan buat soal. Nah, ini yang perlu jadi perhatian bagi rekan-rekan. Jadi ada 2 cara membuat soal di Garuda CBT ini. Bisa dengan proses impor soal, bisa juga dengan membuat soal satu persatu. Nah, kita coba dari buat soal satu persatu, kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Ini juga ada jenis-jenisnya, mulai dari pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian. Nah, jika kita akan membuat di pilihan ganda, rekan-rekan tinggal tambahkan saja di sini yang berwarna hijau, tambah atau edit soal. Jadi ketika ini diklik tambah, nanti akan seperti ini. Ini proses pembuatan soal secara manual. Kita tambah PG.
Nah, kira-kira tampilannya seperti e-learning lah. Jadi kita membuat soal di sini. Silakan di sini juga ada menu-menu untuk merubah jenis huruf, font, kemudian ukuran, bisa menghapus, bahkan kita juga bisa memasukkan gambar di sini ya, picture. Kemudian ada insert simbol-simbol matematika dan lain sebagainya. Oke, di sini untuk jawaban A, B, C, D, E. Nah, di sini pilih jawaban yang benar. Jadi ini untuk satu soal ya. Nah, bisa juga kalau ini sudah selesai, tinggal diklik simpan saja, nanti akan otomatis masuk ke bank soal tersebut. Oke, kemudian ada cara yang kedua, itu cara yang tadi kita akan coba dengan cara impor. Nah, ini mungkin yang sebetulnya lebih memudahkan ya, karena impor ini bisa dilakukan secara offline ya, tidak harus selalu login atau masuk ke Garuda CBT ini. Nah, kita klik impor. Oke, soal sudah ada yang tadi ya. Oke, kita coba hapus terlebih dahulu soal yang tadi. Oke, kita kembali. Kita impor soal. Nah, di sini teman-teman nanti silahkan melakukan proses download template ya. Nah, download template nanti akan muncul hasil downloadnya itu berbentuk Microsoft Word. Nah, ini template untuk proses impor soal. Nah, ini sistemnya offline, jadi teman-teman silakan bisa lakukan prosesnya di rumah atau tanpa internet ya, tanpa akses jaringan internet. Nah, di sini di template ini sudah ada 5 jenis soal. Jadi silakan sesuaikan saja. Misalnya kalau yang digunakannya itu hanya pilihan ganda, itu silakan. Yang bawahnya itu tidak perlu dihapus. Untuk template ini tidak perlu dihapus. Jadi kita tinggal menambahkan saja soal untuk pilihan ganda. Kecuali kalau teman-teman misalnya mau menambahkan untuk soal pilihan ganda kompleks, tinggal tambahkan atau hapus yang ini, tambahkan yang baru misalnya, bisa seperti itu. Oke, ini saya akan gunakan yang template sudah ada karena ini hanya sebagai simulasi ya, hanya sebagai contoh. Misalnya kita sudah membuat template soal akidah alam. Oke, jika sudah membuat template seperti tadi, di sini ada 2 tahapan ya. Jadi yang pertama silakan klik upload di sini. Jadi diambil di browse. Nah, ini template yang sudah tadi kita buat. Kemudian kita klik open. Nah, di sini ada mempersiapkan upload. Silakan tunggu. Nah, pastikan bahwa di preview-nya ini sudah masuk. Nah, ini tadi di template-nya seperti ini. Juga sama. Nah, kalau preview-nya sudah seperti ini berarti proses mengambil template-nya itu sudah berhasil. Tapi ini belum diupload. Nah, kemudian tahap berikutnya silakan teman-teman lakukan proses upload di sini. Pastikan bahwa nanti muncul pop-up seperti ini. Sukses, total isi soal 13, soal import 13. Nah, setelah itu tinggal klik OK. Kita sudah berhasil membuat bank soal. Nah, di sini sudah ada bank soal dan sudah ada soalnya di dalamnya. Nah, untuk memastikan silakan klik detail. Nah, ini. Jadi untuk proses impor soal itu pastikan bahwa ketika membuat bank soal itu harus sama dengan ketika soal dibuat. Misalnya seperti ini. Di bank soal tadi kita sudah membuat bahwa untuk pilihan ganda itu hanya 1 soal di sini. Nah, jadi otomatis minimal nanti di hasil soal yang sudah kita upload itu minimal ada 1 soal pilihan ganda. Ya, kira-kira seperti itu. Atau di sini misalnya 50, otomatis di template-nya itu untuk pilihan ganda yang biasa ini harus ada 50 soal. Nah, itu pastikan seperti itu ya. Oke, kita kembali saja masuk ke yang tadi detail. Di sini jika sesuai, jadi di antara bank soal dengan soal yang diuploadnya itu sesuai, ini ada keterangannya ini total seharusnya soal 1, total soal yang dibuat 13,
ditampilkannya ini satu, karena kita hanya akan membuat soal untuk yang pilihan ganda biasa. Keterangan selesai, ini pastikan bahwa ini pembuatan soal ini sudah selesai dan berwarna hijau. Berarti ini kita sudah siap, soal kita sudah siap untuk dipublish. Nah, di sini teman-teman silakan scroll ke bawah, pastikan bahwa soal yang akan kita publish ini, nah karena tadi di template-nya itu kan ada pilihan ganda kompleks juga, ada menjodohkan gitu kan, ya seperti ini. Nah, kita akan fokus di pilihan ganda. Di sini pastikan bahwa teman-teman silahkan di checklist di sini, dicentang, pilih semua PG, kemudian klik yang berwarna biru, simpan soal terpilih. Nah, sukses, satu soal terpilih berhasil disimpan. Ini tergantung ya, tergantung kita tadi membuatnya berapa soal. Karena tadi di PG-nya itu kita hanya membuat satu soal, otomatis di sini kita satu soal yang terpilih berhasil disimpan keterangannya. Oke, setelah itu berarti kita sudah berhasil membuat soal akidah akhlak untuk ujian madrasah ini. Nah, berikutnya ini nanti tinggal dilaporkan saja ke akun admin. Jadi ini tidak dilaporkan ke proktor atau admin. Jadi tandanya kita sudah berhasil membuat bank soal. Berikut soal yang nanti akan ditampilkan ke siswa. Nah, untuk menu-menu ini opsional ya, silakan teman-teman bisa melakukan proses input jadwal juga untuk ujiannya, misalnya bisa dilakukan di akun guru ataupun juga bisa dilakukan di akun proktor atau admin. Oke, itu mungkin tahap awal dalam proses pembuatan soal bagi akun guru ya. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.